Yang pertama, analisis proses bisnis yang berjalan. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi pada siklus pencatatan. Yang ketiga, merancang sistem informasi akuntansi yang dapat mendukung proses pengelolaan transaksi serta penyajian laporan secara lebih efektif, efisien, dan terintegritas. Selanjutnya, Nirmala akan menjelaskan bagaimana proses bisnis yang saat ini berjalan di perusahaan. Baik, Ibu, di sini saya akan menjelaskan proses bisnis yang kami buat. Di sini ada aktiviti diagram proses bisnis sistem berjalan. Proses bisnis sistem berjalan dimulai ketika konsumen memiliki unit rumah yang tersedia, kemudian mengisi formulir booking dan melakukan pembayaran uang booking kepada admin. Selanjutnya, admin mencatat data konsumen serta mengirimkan berkas pengajuan kredit ke pihak bank untuk dilakukan analisis kelayakan. Jika pengajuan ditolak, proses akan berhenti dan konsumen akan diberitahu. Namun jika disetujui, bank menerbitkan SP3K dan admin menginformasikan kepada konsumen untuk melakukan pembayaran DP. Setelah pembayaran DP diterima, admin menjadwalkan akad kredit bersama konsumen, bank, dan notaris. Setelah akad kredit ditandatangani, bank mencairkan dana kepada developer. Developer kemudian memastikan unit siap dihuni. Setelah itu melakukan serah terima kunci kepada konsumen dan proses diakhiri dengan penandatanganan berita acara serah terima unit. Selanjutnya dari hasil yang sudah kami lakukan, kami menggunakan analisa permasalahan bisnis, yaitu ada aspek performance, information, ekonomi, kontrol, dan efisiensi serta servis. Untuk permasalahan performance, yaitu pencatatan transaksi masih manual sehingga proses rekap dan penyusunan laporan lambat. Untuk information masih data penjualan, penerimaan kas, dan piutang belum terintegrasi. Setelah itu ekonomi, permasalahannya yaitu penggunaan dokumen fisik masih tinggi dan berpotensi menambah biaya operasional. Selanjutnya ada kontrol, yaitu belum terdapat validasi input dan pengaturan hak akses pengguna. Setelah itu efisiensi terjadi pencatatan berulang yang menyebabkan pekerjaan kurang efisien. Yang terakhir ada servis. Permasalahannya adalah penyajian laporan kepada manajemen belum cepat dan tepat waktu. Dari hasil analisa permasalahan bisnis tersebut, kami melakukan pemecahan masalah ya. Untuk aspek performance, solusi yang diusulkan yaitu mengotomatisasi pencatatan transaksi dan penyusunan laporan. Untuk information, mengintegrasikan data penjualan, penerimaan kas, dan piutang. Untuk ekonomi, yaitu mengurangi penggunaan dokumen fisik melalui sistem terkomputerisasi. Setelah itu ada kontrol untuk menerapkan validasi input dan hak akses atau user access control. Setelah itu ada efisiensi. Solusi yang kami gunakan yaitu mengintegrasikan seluruh proses untuk mengurangi pencatatan berulang. Yang terakhir ada servis, yaitu menyajikan laporan secara cepat, akurat, dan selanjutnya untuk aktiviti diagram aku jelaskan sama satu. Baik, selanjutnya adalah use case diagram terlebih dahulu. Nah, di sini use case diagram kami ada 4 aktor yang kami gunakan. Yang pertama adalah pemasaran, lalu legalitas dan perizinan, lalu direktur, dan kemudian adalah pemilik atau komisaris. Nah, untuk pemasaran dia harus mengelola data konsumen, mengelola booking unit, mengelola pemanggilan call, data unit, serta pembayaran DP. Nah, lalu untuk legalitas dan perizinan dapat mengelola data akad kredit. Untuk direktur hanya dapat menampilkan laporan, sedangkan pemilik atau komisaris dapat menampilkan laporan, mengelola data user, dan juga mengelola hak akses. Next. Nah, berikut ini kami sajikan aktiviti diagram alur booking unit. Nah, jadi di sini dimulai dari pencarian data konsumen, pengecekan ketersediaan unit, pengisian data, booking, validasi data, hingga penyimpanan booking. Setelah proses berhasil, sistem yang kami rancang nantinya akan mengubah status unit menjadi book jika sudah dibayar dan dapat memasukkan kwitansi booking. Tapi sesuai dengan use case diagram yang sudah kami buat, mencetak kwitansi itu tidak wajib. Nah, jadi jika konsumennya mau bisa cetak, kalau juga tidak apa-apa. Next. Nah, selanjutnya adalah aktiviti diagram pengelolaan akad kredit. Nah, aktiviti ini dimulai dari pencarian penambahan data, validasi dokumen, proses akad dengan BTN, hingga pembaruan status akad berdasarkan hasil persetujuan dan penyimpanan data ke sistem. Nah, yang terakhir adalah aktiviti diagram
menampilkan laporan. Nah, diagram ini menjelaskan alur penampilan laporan penjualan mulai dari pemilihan periode, pengambilan dan pengolahan data hingga laporan yang ditampilkan serta dapat dicetak apabila diperlukan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kami. Baik, selanjutnya di sini ada entity relationship diagram atau ERD. Pada tahap transformasi data, kami terlebih dahulu menyusun entity diagram relationship diagram atau ERD untuk menyusun hubungan antar data pada sistem. Selanjutnya, ERD tersebut diinformasikan menjadi logical record structure atau LRS sebagai acuan dalam pembentukan tabel-tabel pada database. Nah, pada ERD ini terdapat 8 entitas utama, yaitu user, konsumen, unit rumah, booking atau pemesanan, pembayaran booking, pembayaran DP, akun kredit, dan laporan. Entitas booking menjadi entitas utama karena menghubungkan data konsumen dengan unit rumah yang dipilih. Setelah proses booking dilakukan, alur transaksi akan berlanjut ke pembayaran booking, kemudian pembayaran DP hingga akun kredit. Sementara itu, entitas user berperan sebagai pengguna sistem yang melakukan pengelolaan data, sedangkan laporan merupakan output yang dihasilkan sistem untuk mendukung kebutuhan manajemen. Selanjutnya, pada LRS, setiap entitas dipresentasikan menjadi tabel yang memiliki primary key sebagai entitas utama dan foreign key sebagai penghubung antar tabel. Dengan struktur tersebut, seluruh data transaksi dapat saling terintegrasi, meminimalkan redundansi data, menjaga konsistensi data, serta mendukung penyusunan laporan secara lebih cepat dan akurat. Baiklah, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem yang berjalan pada PT Aldo Garalen masih menggunakan proses pencatatan secara manual. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisa. Oke, baik, di sini untuk tampilan sistem dari PT Aldo Garalen, pertama-tama kami menyediakan laporan login, di mana login ini mengaksesnya menggunakan akun email atau Google. Nah, di sini kalau kita klik ini seperti ini, masukkan passwordnya dan juga ini bisa langsung masuk ke sistem dan juga bisa login ke Google. Nah, di sini saya mau langsung masuk ke sistem. Nah, untuk tampilan dashboard awalnya seperti ini, di mana dashboard ini sebagai pusat informasi perusahaan yang menampilkan ringkasan aktivitas perusahaan seperti total yang terjual, total booking unit, total yang masuk, kuadran KPR, grafik penjualan unit, dan transaksi terbaru. Terus juga ada metode pembayaran dan temponya dan status unit semua. Selanjutnya di bagian data konsumen, di sini admin dapat menambahkan konsumen dan memfilter beberapa data tertentu yang dipilih untuk ditampilkan. Nah, di bagian aksi ini akan menampilkan detail data konsumen. Selanjutnya untuk data unit, sini admin dapat menambahkan unit rumah. Untuk tampilannya seperti ini. Terus juga admin dapat memfilter data tertentu yang akan ditampilkan. Selanjutnya bagi aksi juga sama.
tinjauan manajerial ya keuangannya gitu finansialnya, tapi dari tinjauan finansinya jadi ada yang sama seperti kalau di Zahir atau BBS kalau sudah itu transaksi itu semua transaksi jurnal itu seperti apa terus jadi gimana ditambahkan di desainnya setelah transaksi yang mana nih? Kayaknya kan hampir beberapa nih banyak yang transaksi. Transaksi-transaksi yang banyak itu tadi yang berefek pada menghasilkan jurnal, boleh kan ditambahkan view jurnalnya hasilnya seperti apa? Saya dimaksudkan dari ini tadi kalau bisa ya ada jurnal-jurnalnya itu. Yang ini periode apakah mau periode mau transaksi? Iya, makanya aku yang mau pulang atau yang tadi dihapus munculin lagi. Iya. Di kebutuhan dari yang ditambahkan, diskusi ditambahkan lagi, dimunculkan lagi, kemudian di skenario dimunculkan ada kalimatnya, misalnya menyimpan data pembayaran DP, gitu ya. Kemudian itu yang menyimpan data jurnal. Jadi sistemnya dan skenario ada menyimpan data pembayaran DP, kemudian menyimpan data jurnal. Di transaksi lain juga gitu, menyimpan data pembayaran transaksi booking gitu ya, dan menyimpan data jurnal pendapatan yang terdiri ya, pendapatan jurnal pendapatan booking. Jadi konteks-konteksnya dibutuhkan di use case juga demikian. Ya, mau dalam konteks menampilkan jurnal, nanti kan ada penjelasannya mau diinputkan konteks jurnal. Jadi boleh diinputkan kalau memang nggak mau buat lagi diinputkan. Jadi tadi kan ada apa itu tadi pembayaran DP gitu ya, pembayaran booking, input ditambahkan proses input untuk memproses jurnal. Jadi di setiap transaksi kita input untuk memproses jurnal. Di sini kenapa Pak? Saya mencerna. Ya, oke, Ibu Ibu, jadi buku ya deh, oke.
Oke, teman-teman sekarang boleh